Masih nunggu yang lain sebentar ya, ada ya? Ya, Pak. Ada di daerah mana ada? Bandung Bandung. ya? Oh Bandung ya? Yang kemarin. Nggak ikut TO ya minggu ini? Lupa. Iya, kemarin sinyalnya jelek banget. Oh iya nggak apa-apa. Tapi ini yang ininya lumayan bagus nih. Yang untuk free test. Oke kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita coba masuk materi lanjutan dari minggu kemarin tentang kebijakan. Minggu kemarin kita inflasi dan angka indeks, di mana inflasi itu adalah naiknya harga, kemudian akan diatasi dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter tersendiri ada beberapa instrumennya. Kemudian hari ini kita spesifik membahas tentang bagaimana cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter, dan sebenarnya ada lagi kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal ini sebenarnya bukan untuk menyelesaikan permasalahan dari inflasi ya. Kebijakan fiskal ini spesifik tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Itu kalau kamu mau masuk ekonomi, jurusannya ada kayak ilmu moneter, itu kan khusus ya. Ada mata pelajarannya. Ahli-ahli moneter dari Indonesia kan banyak ya, yang Sri Mulyani itu termasuk ahli moneter Budiono yang diakui oleh tingkat dunia, di mana dia sudah pernah menjadi sekjen World Bank ya, dan ditarik lagi ke Indonesia. Jadi termasuk perempuan yang hebat lah Sri Mulyani itu untuk diakui dunia tentang moneter. Kemudian kalau fiskal itu ada jurusan administrasi fiskal kan ya. Jadi misalkan administrasi niaga, administrasi fiskal, administrasi negara, nah itu karena memang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara kalau fiskal itu. Jadi sederhananya seperti itu untuk opening hari ini. Kemudian yang sudah ikut tryout ini syukur alhamdulillah sudah ada yang tembus untuk ekonomi ya. Di data saya ada yang tembus angka 800-an. Oh, itu udah lumayan tinggi banget gitu ya, karena kan biasanya tertinggi 1100. Jadi kalau UTBK itu ibaratnya 70% dari soal itu kamu benar udah bagus banget. Misalkan soalnya 10, 7 benar kamu udah tinggi. Tapi syukur-syukur di atas itu ya. Jadi gampangnya mengukurnya 800 tuh kayak 80% gitu. Dan 600 itu di kita kan udah kuning ya. Jadi udah kuning itu berarti maksudnya kamu mendekati hijau. 700 kan sekian hijau gitu udah tanda kutip titik aman lah sebenarnya untuk secara umum jurusan menengah ke atas, mungkin naikin lagi apalagi kalau menengah ke bawah ya jurusannya passing grade-nya. Tapi yang masih merah juga jangan putus asa, jangan khawatir, terus-menerus belajar. Tiap minggu ada progresnya, namanya continuous improvement ya, peningkatan terus-menerus. Kemudian untuk hari ini untuk tes kebijakan fiskal moneternya ini lumayan juga, ada yang di angka 70, ada yang juga di bawah 50, nggak apa-apa. Seperti biasa namanya pretest kan seperti itu karena belum dijelaskan. Kalau sudah tinggi lumayan tinggal teorinya kita samakan. Oke kita mulai. Jadi hari ini kita akan lebih membahas mendalam tentang dua kebijakan tersebut, yang dimana kalau di soal UTBK ini sebenarnya hampir tidak ada soal hitungannya, tapi berupa istilah ya, kontraktif, ekspansif, easy money policy, tight money policy, itu ngurangi uang apa nambah uang, itu banyak kan di situ aja secara umum ya, berputar-putarnya. Oke, ini saya coba slide show-nya bagi ini sudah tampil belum slide show-nya? Oke, nah gini. Jadi untuk hari ini kita spesifik kebijakan fiskal dan moneter. Jadi kalau ngomongin inflasi itu selain ada beberapa istilahnya ya, tadi yang kenaikan, penurunan, ya itu ada beberapa yang disebut dengan bagaimana mengatasinya gitu ya. Nah kalau ditanya secara umum kebijakan perekonomian apa? Jadi kebijakan dilakukan oleh pemerintah gitu. Kayak sekarang ini kan lagi pandemi nih. Pemerintah banyak banget ngasih bantuan ya, dari mulai bantuan subsidi upah, BSU, yang gajinya di bawah 5 juta dikasih bantuan 4 bulan, UMKM dikasih bantuan macam-macam gitu, supaya karena daya beli masyarakat sekarang turun banget kan, banyak yang kena secara umum, mungkin dari ada kena PHK gitu kan, ada yang penurunan usahanya dan lain-lain. Nah nanti begini membedakannya, kalau kebijakan moneter gitu ya, spesifik moneter itu kan keuangan gitu kan, keuangan uang gitu ya.
kan tahun 98 krisis moneter gitu ya. Krisis moneter itu apa? Jadi bagaimana pemerintah spesifik dari bank sentral ya, BI, Bank Indonesia, melakukan atau memberi treatment untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Masih ingat ya, kalau uang beredar terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak uang beredarnya, nanti terjadi yang namanya inflasi. Tapi kalau uang beredar terlalu sedikit gitu ya, terjadi yang namanya deflasi kan. Dua-duanya sebenarnya kan tidak bagus gitu. Tapi biasanya kan didorong inflasi yang bisa dikendalikan, bahasanya begitu kan, di bawah 10%. Nah, bedanya apa dengan kebijakan fiskal gitu ya? Kalau kebijakan fiskal ini kebijakan mengenai pengeluaran dan penerimaan negara ya. Jadi kayak APBN gitu kan, nanti ada anggaran penerimaan dan belanja negara. Jadi ini bagaimana caranya di negara kita gitu kan, misalkan kita mengeluarkan uang nih, dan uang yang masuk ini gimana diatur gitu. Jangan sampai kebanyakan uang keluar kan jadi defisit istilahnya kan. Jadi harus dicari di mana, biasanya spesifik dari pajak ya, kalau misalkan penerimaan yang paling gampang gitu. Karena 60% kan dari pajak, kalau ekspor lain-lain kita masih ada keterbatasan, apalagi di Covid kayak gini kan. Jadi daya belinya lagi kurang. Jadi makanya sekarang udah mulai pajak nih rame-rame. Jadi apapun beberapa kena pajak supaya orang taat, kemudian pemerintah bisa mengelola uang kan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kebijakan fiskal itu, ini fiskal dulu ya, karena moneter kan udah kemarin nih, tinggal tambah. Fiskal itu mencakup ada dua ya, ada kuantitatif, ya ada kualitatif. Kalau kuantitatif tadi, jadi uang yang dibelanjakannya ya, tapi kalau kualitatif prioritas dan pembelanjaannya. Jadi kalau ini gimana caranya uang keluar, tapi kalau misalkan kualitatif itu juga spesifik ya, 1, 2, kayak sekarang nih yang perlu apa ya, kesehatan gitu, dimana-mana orang COVID, itu biayanya di cover oleh negara, di beberapa rumah sakit, hotel itu kan dari negara udah otomatis gitu. Jadi caranya ada berapa gitu ya, caranya dengan cara misalkan kita mau nyiptain uang gitu kan, ngomong kayak kemarin kan DPR dengan pemerintah tanda kutip berbeda pendapat. Ada yang kalau kita lagi COVID gini gimana, mendingan kita buat uang atau pinjem gitu kan rame. Ada yang harus bikin uang aja, akhirnya kan buat, kalau uangnya banyak terjadi inflasi atau gimana, akhirnya sepakatnya pinjem aja gitu kan. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi bank sentralnya sebenarnya independen ya, dia tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah, walaupun secara umum dia diangkat kan dan mewakili rakyat sebenarnya, tapi tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah karena dia otoritas ya. Nah, bisa juga melakukan tadi pinjaman gitu ya. Pinjaman bisa ke masyarakat atau ke luar negeri, dan ini yang dilakukan oleh pemerintah akhirnya. Jadi nggak menciptakan uang baru ya. Bukan tidak mencetak uang baru yang nanti diedarkan. Oke, sekarang bedanya apa dengan kebijakan moneter gitu ya. Kalau kebijakan moneter, jadi kebijakan yang benar-benar itu mempengaruhi uang gitu ya, mempengaruhi uang beredar. Ini caranya tadi ya, bisa himbauan moral atau ada istilah sunering ya. Sunering itu mengurangi digitnya. Ini pernah dilakukan. Jadi kalau udah parah banget itu tahun 68 kalau tidak salah, ada istilah gunting Safruddin ya. Gunting Safruddin itu kebijakan waktu itu menteri. Jadi bagaimana uang itu akhirnya dipotong nilainya, yang tadinya Rp5 nilainya cuma 2,5 gitu. Bener-bener karena udah parah banget, itu namanya sunering. Nanti sunering ini beda dengan redenominasi ya. Ini ada yang mau dilakukan redenominasi. Redenominasi itu adalah penyederhanaan. Kalau sunering benar-benar uangnya dipotong, misalkan 1.000 gitu, nilainya bukan 1.000 lagi, setengahnya gitu kan, jadi 500 supaya mengurangi inflasi. Kalau redenominasi penyederhanaan penyebutan atau penulisan. Ini biasanya sudah dilakukan kalau misalkan 2K ya, kamu udah tahu nih gitu. Tapi ini sebenarnya belum tanda kutip belum resmi ya. Ini kan K ini cuma di makanan-makanan gitu. 2.000 gitu kan, 2.000 K gitu kan. Atau sekarang kita menyebutnya kalau misalkan 1,5 itu artinya 1.500.000. Kalau penyebutan sudah ya. Kadang-kadang kita nyebut berapa harganya 1.000, padahal itu sebenarnya 1.000.000 gitu ya. Karena kita mengetahui secara umum bahwa peningkatan itu nanti untuk efisiensi. Redenominasi ini jadi penyederhanaan. Kalau misalkan 1.000.000, 1.000 nulisnya dan nyebutnya. Tapi sekarang kita baru penyebutan di masyarakat aja. Resminya pemerintah belum, karena ini masih digodok juga kan.
Ngaruhnya gimana? Ya ngaruh secara psikologisnya. Kalau misalkan $1 10.000 gitu kan, nanti penyebutannya 1 US dollar itu jadi 10 aja gitu ya, bukan 10.000 lagi, ininya dihilangkan, tapi itu belum ya. Cuma nanti kalau ketemu istilah dua ini, kalau sunering itu pemotongan nilai mata uang, redenominasi itu penyederhanaan ya, penyederhanaan apa namanya secara administratif penulisannya. Nah, ini kebijakannya sudah ya. Ini kemarin sudah ada operasi pasar terbuka dengan membeli, memperjualbelikan ya. Jadi kalau lagi inflasi, pemerintah jual, naik-naik jual ketat ya. Kalau lagi deflasi, pemerintah turun. Nah, kebijakan dengan suku bunga juga sudah ya. Jadi suku bunga itu spesifik, biasanya suku bunga menabung paling gampang gitu. Jadi kalau lagi inflasi, naikin suku bunganya, kalau deflasi turunin. Lanjut. Nah, cash ratio juga sama ya. Cash ratio sudah kemarin, kalau misalkan kita lagi inflasi naikin cash ratio-nya, tapi kalau lagi deflasi turunin gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan dinaikkan, cash ratio-nya akan menambah gitu kan. Jadi uang-uang yang beredarnya kalau kita naikin cash ratio, nanti kan beredarnya lebih sedikit. Nah, ini ada dua ya, ada istilah easy money policy, tight money policy. Ya, kalau easy money policy itu berarti uangnya gampang. Saat apa? Berarti ini saat deflasi ya. Atau istilahnya sama aja nanti ekspansif gitu. Nah, kalau tight money policy ini berarti saat uang ketat ya, berarti saat inflasi. Nama lain easy money policy itu berarti kontraktif. Jadi nanti kalau kontraktif sama aja tight money policy untuk atasi inflasi. Oke, nah ini masih beberapa pengertian, nanti bisa dibaca lagi nanti seperti biasa saya. Ini intinya gitu, kalau kebijakan moneter itu kebijakan tentang tadi ya, spesifik, dia kebijakan tentang menambah atau mengurangi uang beredar nih, spesifik ya. Jadi kemudian instrumennya ini diingatkan terus gitu, perannya ini soal ini kebijakan-kebijakan. Terus fungsi kebijakan moneter sama ya, intinya untuk kebaikan lah, dia spesifik untuk kestabilan rupiah. Oke, saya mau jelaskan yang umum aja nih. Nah, ini instrumennya ya. Oke, instrumennya politik diskonto itu tadi bunga sudah ya, dengan menaikkan bunga atau menurunkan bunga. Kalau naikin lagi inflasi, kalau turun lagi deflasi. Cadangan kas juga sama, menaikkan atau menurunkan. Kalau inflasi menaikkan, kalau deflasi turunkan. Kredit selektif gitu ya. Kalau misalkan lagi inflasi berarti apa diperketat ya, dipersulit lah. Kalau lagi deflasi diperlonggar gitu ya. Oke. Kemudian operasi pasar terbuka. Ini ada dua. Kalau operasi pasar terbuka, kalau lagi inflasi berarti jual. Kalau deflasi berarti beli gitu ya. Kalau pemerintah jual kan duitnya ketarik gitu ke masyarakat, ke pemerintah, masyarakat yang beli kan. Jadi kalau pemerintah jual surat berharga gitu ya. Nah, sekarang kalau himbauan moral ya, kalau himbauan moral kan tidak bisa diukur hanya gimana caranya, misalkan cinta produk Indonesia atau jangan, kalau ini untuk berhemat gitu, kalau lagi inflasi kan jangan terlalu boros gitu, atau dengan cinta rupiah dan seterusnya supaya rupiahnya menguat. Nah, sekarang kemarin sudah dijelaskan juga ada devaluasi, ada revaluasi ya. Jadi kalau devaluasi itu ya, devaluasi ini pemerintah sengaja menurunkan nilai rupiah, jadi nilai rupiahnya diturunkan gitu ya. Tapi kalau revaluasi, pemerintah sengaja menaikkan nilai rupiah, gitu, nilai rupiah diperkuat. Ya, buat apa pemerintah menurunkan rupiah? Tujuannya untuk ekspor ya, mengenjot ekspor. Jadi kalau nilai rupiahnya turun, berarti ekspornya harganya di luar lebih murah ya. Jadi ekspornya meningkat, asumsinya adalah harganya itu turun di luar negeri ya, di luar negeri. Oke, ini instrumen-instrumennya nanti sering ketemu ya. Terus dampak kebijakannya ya, jadi pasti untuk kestabilan harga, likuiditas, ini nanti dibaca aja. Saya lebih spesifik ke yang kasus-kasus. Oke. Nah, sekarang kebijakan fiskal ya. Tadi kebijakan fiskal itu terkait dengan apa saja sih? Ya, bedanya gitu ya. Yang pertama, kebijakan fiskal itu spesifik ya, dia tentang apa yang disebut dengan anggaran ya. Anggaran, nanti kebijakan mengatur penerimaan dan pengeluaran gitu ya, penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan seringnya dari pajak, bisa dari ekspor dan lain. Kalau pengeluaran buat apa ya, macam-macam gitu, kayak buat gaji PNS, buat pembangunan, atau sekarang biaya COVID itu kan duitnya kan dari negara ya.
Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan ya tadi anggaran pendapatan dan belanja negara gitu kan, diatur kan. Oke, nah ini peran kebijakan fiskal ini nih nggak perlu deh, ini jarang keluar. Nah ini mungkin ada istilah yang keluar nih. Kalau fungsi alokasi, jadi masing-masing sudah ada bagiannya ya. Kayak sekarang kan tadi misalkan pendidikan itu kan dulunya berapa, di bawah 20%, sekarang naikin 20% gitu kan. Wajib belajar 9 tahun, SD, SMP, SMA. Kalau SD gratis kan seluruh Indonesia negeri ya. Ada beberapa daerah sampai SMA gitu ya, mungkin beberapa daerah sudah berani sampai SMA dari APBN. Nah, kalau fungsi distribusi untuk pemerataan pendapatan ya, untuk pemerataan pendapatan. Sekarang banyak ya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Ada istilah kalau di DKI KJP, kalau di semuanya ada KIP, ada apa namanya bidik misi kalau nanti apa namanya mengajukan ke pemerintah. Ada juga yang kuliah S2, banyak kan LPDP itu banyak banget. Kalau misalkan namanya S2 itu beasiswa yang keluar negeri banyak dan itu udah umum. Jadi gimana caranya pemerintah siapapun bisa diberikan pendapatan, dan sekarang banyak banget bantuan pemerintah yang sifatnya ke tanda kutip orang bawah ini karena lagi COVID kan, tadi dari mulai bantuan langsung tunai, ada bantuan UMKM, macam-macam. Kalau kita lihat BRI, beberapa BUMN ini tiap hari ngantri. Kalau kita mau ke CS agak berat nih, untuk dari mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret nih full bantuan-bantuan itu datang, asal mereka punya KTP, terdaftar dan lain-lain, dan memang sudah ada itu rekeningnya sudah dikasih uang untuk BLT ya namanya, biar mereka daya belinya naik. Nah, stabilisasi untuk kestabilan ya, untuk kestabilan ekonomi. Tadi ekonomi itu kan kadang naik, kadang turun, naik turun gitu, harus dikontrol sama pemerintah gitu untuk stabilisasi. Oke, nah ini instrumen kebijakan fiskal ya. Yang pertama pajak, jelas ya, pajak. Kalau misalkan inflasi dan deflasi, gimana nih pajak? Kemarin sudah diskusi ya. Jadi kalau misalkan inflasi pajaknya dinaikkan, kalau lagi deflasi diturunkan. Nah, asumsinya pajak itu gimana? Ya berarti biasanya kan pajak ini ada pajak langsung, tidak langsung, gampangnya di persentasenya. Kalau misalkan kita makan itu kan 10% ya. Jadi kalau kita makan di beberapa franchise gitu kan, yang memang itu brand luar punya, kalau kita makan 50.000, itu pasti yang kita bayar itu sebenarnya 55.000 karena 10%-nya gitu ya. Jadi kita nggak bisa bayar segini. Tapi kalau di yang tempat biasa yang memang tidak ada pajaknya ya boleh. Tapi kalau nanti ini ya di franchise itu pasti 55.000. Nah, seandainya pajaknya dinaikkan, ini kan karena 10% jadi 20% gitu ya. Berarti yang kita bayar bukan lagi 55.000 ya kan. Yang kita bayar sebesar berapa? 60.000, karena kan 20% dikali 50 kan 10.000. Berarti naik, yang tadinya 55.000 kita bayar 65.000, berarti ada tambahan sebesar 5.000. Jadi duit ini tambahannya kan ketarik gitu kan ke pemerintah ya, ke government. Nah, ke government ketarik, maka kalau lagi inflasi karena duitnya kebanyakan ya udah naikin aja pajaknya. Tapi kalau lagi deflasi kan turunkan gitu ya. Nah, sekarang belanja pemerintah gimana? Belanja pemerintah kebalikannya ya. Kalau misalkan lagi inflasi itu diturunkan, kalau lagi deflasi dinaikkan. Kok begitu? Kayak begini gampang ya. Jadi kalau misalkan kan ada dua nih, ini pemerintah, ini masyarakat ya, government ya, pemerintah, ini masyarakat, society ya. Nah, kalau misalkan pemerintah itu menaikkan belanjanya gitu ya, berarti kan uangnya ngalir ke sini kan. Jadi kalau pemerintah menaikkan, misalkan tadinya 1.000 nih, terus dinaikkan jadi 1.500. Nah, yang biasanya keluar 1.000 sekarang 1.500, itu ada penambahan 500, ini pasti ngalirnya ke masyarakat. Jadi kalau lagi misalkan deflasi gitu ya, pemerintah menaikkan karena di sini uangnya kurang gitu loh. Tapi kalau lagi inflasi dibalik gitu ya. Kalau lagi inflasi dibalik gitu. Jadi pemerintah menurunkan. Ya, kalau lagi inflasi menurunkan, gampangnya pemerintah berhemat lah. Ini lagi inflasi nih, berhemat. Kayak sekarang kenapa sih pemerintah jor-joran? Ya karena di masyarakat itu ya uangnya sedikit gitu kan, yang tadinya dia seharinya dapat keuntungan misalkan 100.000, sekarang usahanya cuma dapat 50.000,
Yang tadinya dia bekerja tiap hari sekarang freelance. Yang tadinya dia bekerja malah kurang beruntung kena PHK gitu. Jadi di sini uangnya sedikit nih, maka pemerintah melakukan pengeluaran bantuan-bantuan nih ke sini sekarang ya. Jadi berusaha untuk berupa bantuan langsung tunai, berupa gimana caranya supaya duitnya banyak. Nah sekarang dibalik, kalau misalkan di sini duitnya sudah banyak, berarti pemerintah menurunkan ya. Jadi kalau pemerintah menurunkan, otomatis logikanya di masyarakat akan naik ya, gitu ya. Jadi dia menurunkan nih, yang tadinya pengeluarannya misalkan tadi 1.000, sekarang turunin aja deh jadi 800 gitu. Maka yang 200 otomatis ketarik lah, biasanya kan ketarik dari sini atau tidak beredar di sini gitu. Jadi begitu gampangnya. Kebalikannya kalau inflasi dinaikkan ya saat pajak, tapi kalau deflasi, inflasi diturunin untuk belanja pemerintah. Nah, subsidi ini bagian dari mana? Subsidi bagian dari pengeluaran ya. Jadi subsidi ini bagian dari pengeluaran pemerintah, sama berarti diturunkannya. Nah, kalau pinjaman publik sama aja dengan kita menjual sertifikat itu. Jadi kita pemerintah melakukan pinjaman bisa ke negara lain ya, tergantung lagi inflasi atau deflasi. Jadi kalau kurang uang, pemerintah berarti nambahkan ya. Kalau misalkan kebanyakan ya kalau bisa minjemin, tapi ini spesifik pinjaman publik itu berarti saat pemerintah kekurangan uang. Oke. Nah ini jenis-jenis kebijakan fiskal ya. Jadi kalau anggaran seimbang itu saat penerimaan sama dengan pengeluaran. Kalau defisit kebalikannya, kalau istilah defisit itu kayak rugi gitu ya. Jadi kalau rugi itu kan pendapatannya lebih kecil ya, bahasanya pendapatan. Uang yang didapat itu pendapatannya lebih kecil dibanding pengeluaran ya. Namanya kan kita rugi, kalau usaha pengeluarannya lebih besar ya rugi. Nah, nama lainnya defisit. Jadi pemerintah penerimaannya lebih sedikit gitu. Nah, kalau surplus kebalikannya, pemerintah penerimaannya lebih banyak gitu ya. Jadi penerimaannya lebih banyak. Nah, kalau dinamis dia cenderung naik gitu dari tahun sebelumnya. Kayak sekarang pemerintah ya kalau sekarang kan kemarin aja sempat minus kan bunganya itu. Jadi kalau sekarang kan hampir dikatakan defisit karena kan kita semua negara kan sedang pandemi seperti ini. Pengeluarannya pasti lebih banyak. Oke. Ini untuk istilah-istilahnya saya akan rangkum di sebelum masuk ke soal ya, sambil kalau misalkan ada pertanyaan boleh saya akan rangkum di bagian mana sih sebenarnya UTBK ini keluar untuk bagian ini ya, untuk bagian gini. UTBK akan keluar bab ini, bab tentang kebijakan fiskal dan moneter itu sebenarnya di bagian yang namanya uang beredar ya, jadi spesifik di uang beredar. Jadi sebenarnya bisa nggak sih fiskal ini mempengaruhi uang beredar? Bisa, tapi bukan tujuan utamanya loh ya. Kalau tujuan utamanya kan dia mengatur. Yang tujuan utamanya mengurangi yang moneter, yang utamanya. Jadi kita dibalik dari moneter dulu. Ini seperti kemarin persis nih ya, hanya istilahnya aja yang kita pegang. Jadi kita mulai dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Nah, yang sering keluar cuma instrumennya itu aja. Itu ada gitu. Istilahnya keluar menambah mengurang, kontraktif, ekspansif, apa sih gitu kan. Begini. Kebijakan moneter ini kan kebijakan mengatur uang beredar. Oke. Fiskal juga bisa mengatur uang beredar, tapi spesifik di penerimaan di pengeluaran ya. Nah, yang sering keluar justru fiskal juga bisa mengatur uang beredar gitu ya. Kan itu sering keluar tuh. Kita seperti kemarin persis ada dua bagian ya. Ada saat inflasi ya, ada saat deflasi kan gitu ya. Ulang lagi. Ada saat inflasi, ada saat deflasi. Nah, inflasi itu gimana sih? Kan uangnya kebanyakan. Uangnya terlalu banyak. Maka harus dikurangi. Namanya berarti kontraktif. Oke. Sedangkan deflasi itu, ini mengulang terus dari yang kemarin supaya kamu benar-benar paham ya. Sedangkan kalau yang namanya deflasi, uangnya kesedikitan, maka harus ditambah. Ditambah itu ekspansif, menambah. Biasanya tadi kalau ada istilah ekspansi,
di sejarah itu pasti penjajahan kan, menambah. Kalau istilah ekspansi di umum itu artinya menambah. Usahanya ekspansi, berarti dia menambah. Nah, kemudian ada istilah yang sama persis banget sama. Saat inflasi itu berarti uangnya jangan beredar banyak. Ya, kalau jangan beredar banyak, berarti kan nama lainnya TAIG ya, ketat, tight money policy. Jadi uangnya itu dipersulit keluarnya, uang ketat, kan nyebutnya gitu, tight money policy. Tapi kalau lagi deflasi, bolehlah ya kan uangnya dikeluarkan dari pemerintah supaya masuk ke masyarakat. Nama kebijakannya adalah easy ya, easy money policy. Ya, nanti ini dikombinasikan di soal, suka-suka kadang-kadang keluarnya tight money policy, kadang easy money policy, kadang ekspansif, kadang kontraktif gitu. Tapi pada dasarnya nanti dikaitkan dengan kebijakan moneternya sama. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ada namanya kebijakan moneter, itu ya yang suka keluar, itu adalah kebijakan moneter namanya cash ratio. Ya. Cash ratio apa sih? Ya, cadangan kas, ya, cadangan kas yang ada di bank umum itu kan harus ada cadangannya. Itu ada aturannya dari bank yang dikaitkan dengan Bank Indonesia ya. Ada aturannya cadangannya berapa. Atau reserve requirement ratio, RRR, reserve cadangan requirement ratio, masih ada rasionya, atau giro wajib minimum GWM. Jadi minimum bank umum itu punya uang berapa sih? BNI, BRI dan seterusnya. Nah, itu ada aturannya tuh. Kalau lagi inflasi ya, kalau lagi inflasi berarti cadangannya dinaikkan. Kok dinaikkan? Gitu kan? Ya dinaikkan, misalkan tadinya 3 gitu ya, 3 dinaikin cadangannya jadi 4 gitu. Sehingga yang satu ini kan tidak bisa beredar di masyarakat, atau satu juga bisa ketarik kan dari masyarakat, bahasanya begitu. Jadi dinaikkan cadangannya sehingga BNI BRI itu tidak bisa memberikan pinjaman atau cadangannya jadi makin banyak gitu kan. Jadi ketarik gitu. Oke, kalau lagi deflasi cadangannya diturunin gitu ya. Kenapa? Ya karena kan bisa akhirnya bisa yang tadinya 4 turunin lagi misalkan jadi 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan turunin berarti ada yang beredar dong 2. Ya beredar itu artinya untuk menambah uang di sini di masyarakat. Jadi hanya 2 ya, pemerintah dan masyarakat. Oke, lanjut. Yang ketiga dengan cara apa? Yang ketiga dengan cara yang namanya diskonto. Ini pelan-pelan biar kita jelas. Nah, diskonto itu apa sih? Bunga apa? Ya gampangnya bunga menabung dulu gitu kan. Nama dengan bunga kredit kan kebalikannya. Nah, sekarang bunga menabung dan kredit itu kan ada selisihnya, namanya BI rate ya. Biasanya ada istilah nanti BI rate. BI rate itu artinya bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nanti Bank Umum itu akan ngikutin. Nah, kalau lagi inflasi, naikin aja bunganya gitu ya. Ya tadi kalau misalkan sekarang itu bunganya malah terendah sepanjang sejarah dari tahun 80 karena lagi Covid kan. Ya gimana bunga bank dinaikin, bahaya banget, orang di masyarakat lagi daya belinya kurang. Jadi bunganya udah diturunin sampai berapa ya, 4% atau berapa, ini terendah. Biasanya kan standarnya sekitar 5-7% ya. Sekarang misalkan dari 5 dinaikin 5% ke 7% gitu ya. Berarti orang itu akhirnya menabung. Ya, menabung ini bayangannya menabung. Ya. Orang itu menabung, atau kalau bahasa lainnya kalau misalkan dia pinjem, ya jadinya kan nggak jadi minjem kan gitu kan. Jadi nggak, posisinya tidak jadi minjem karena bunganya tinggi gitu. Tapi kalau berpikirnya yang paling gampang berpikir bunga menabung. Yang tadinya 5% kemudian akhirnya dinaikkan jadi 7%, ya udah duitnya mendingan ditabungin aja gitu, lumayan selisih 2% kan. Selisih 2% itu 2% dari 1 miliar lumayan. 2% dari 1 miliar aja kan 20 juta kan. Jadi banyak orang yang punya duit di atas 1 miliar gitu, akhirnya kan menginvestasikan uangnya di bank, jadi ketarik. Tapi kalau lagi deflasi, ya kalau lagi deflasi turunin aja gitu loh. Nanti kan orang males nabung di bank gitu, atau dia yang tadinya 7% jadi turun lagi gitu kan, misalkan jadi 4% gitu. Ya udah males, orang bunganya kecil banget, mendingan kita uang yang 1 miliar tadi
ya bikin aja gitu. Kalau sekarang kan bikin aja ruko gitu, ada yang nyewa kan dapat duit juga tuh. Kalau kita bikin misalkan usaha yang lain di masyarakat yang berkembang, itu namanya investasi gitu. Jadi investasi itu kebalikan dari bunga bank gitu. Kalau misalkan bunga banknya tinggi, ya investasinya pasti nurun gitu ya. Investasi itu apa yang dilakukan oleh masyarakat ya, usaha gampang pihak swasta. Jadi investasinya itu akan nurun. Kayak ini nih, kalau misalkan ada yang mau nanti langsung ditanyakan istilahnya boleh. Tadi di sana ada crowding out ya. Jadi posisinya ini turunkan ya. Selanjutnya instrumennya adalah yang ketiga, itu instrumennya adalah operasi pasar terbuka ya. Operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini atau nanti istilah bahasa Inggrisnya open market policy, ini adalah apa yang dilakukan oleh ya, masih Bank Indonesia, ini semuanya Bank Indonesia kaitannya ya. Iya, kalau diskonto termasuk bunga pinjaman gitu. Diskonto termasuk bunga pinjaman. Tadi kalau misalkan bunga pinjamannya naik, orang itu jadi minjem atau tidak jadi minjem? Ya kemungkinan besar tidak jadi minjem, makanya uangnya tidak jadi beredar kan. Begitu, boleh berpikiran seperti itu. Tapi kalau bunganya turun, orang itu akhirnya jadi apa? Jadi minjem atau tidak? Ya jadi minjem gitu. Jadi biar kalau bunganya diturunkan kan akhirnya dia jadi minjem dan uangnya beredar gitu di masyarakat. Jadi bisa dua-duanya cara berpikirnya. Jadi kalau cara berpikir nabung, dia kan kalau bunganya naik pasti nabung, bunganya turun nggak jadi nabung nih, karena kan jadi beredar di masyarakat. Sekarang minjem, kalau bunganya naik, ya kemungkinan apa, dia tidak jadi minjem kan. Kalau tidak jadi minjem kan uangnya tidak beredar di masyarakat, ya kan. Atau yang tadinya 10 orang minjem, yang minjem jadinya cuma 5 orang gitu ya. Atau yang tadinya dia minjem 1 juta, jadinya cuma minjem misalkan 700.000, berarti yang 300.000 kan terjadi beredar. Nah, tapi kalau bunga meminjamnya rendah atau diturunkan, akhirnya dia jadi minjem kan. Nah, kenapa uangnya beredar lagi gitu, yang tadinya dia mau minjam 1 juta, bunganya rendah, minjem aja 1.500.000, akhirnya berkembang lagi kan, ada tambahan gitu. Boleh dua-duanya, boleh. Ya. Tapi kenapa saya tadi melogikakan satu supaya gampang analoginya gitu. Orang kalau misalkan punya duit, mau ditabung apa bikin usaha kan gitu. Kalau lagi inflasi naikin biar orang jadi nabung gitu kan, atau deposito. Tapi kalau lagi deflasi turunin biar orang malas nabung dan uangnya beredar di masyarakat gitu ya. Nah, begitupun logika dengan minjem sama. Kan akhirnya kalau bunganya tinggi, orang nggak jadi minjem dong. Kalau nggak jadi kan berarti bagus gitu, karena lagi inflasi biar orang nggak beredar. Tapi kalau bunganya rendah, orang jadi minjem atau minjemnya lebih banyak. Ya kan, bunganya rendah nih gitu kan, diturunin, emang bagus karena kan lagi deflasi, uangnya lagi kurang ya. Oke, operasi pasar terbuka itu dengan dua instrumen ya, dengan dua instrumen. Instrumennya apa aja? Yang pertama itu dia jual dan beli ya. Ini jual biasanya yang gampang SBI, sertifikat Bank Indonesia, atau obligasi atau surat utang negara dan lain-lain, intinya surat berharga ya. Nah, sama gitu pikirannya sama. Ada dua bagian kan tadi. Ini bagian masyarakat, ini bagian government, ini bagian masyarakat. Kalau pemerintah jual gitu kan, kalau pemerintah jual berarti sama aja kan masyarakat yang beli kan, maka duitnya akan masuk kan gitu. Tapi kalau misalkan sedang deflasi, ya pemerintah yang beli gitu, beli sertifikat Bank Indonesia. Berarti kalau pemerintah beli, ya pemerintah yang beli nih, pemerintah yang beli ya beli, berarti uangnya akan mengalir kemana kalau misalkan pemerintah beli? Ya kan pemerintah yang membeli, ya berarti uangnya dari pemerintah akan masuk kan ke sini, jadi beredarnya di sini. Karena yang jual siapa? Yang jual adalah masyarakat. Kalau masyarakat jual, akhirnya kan duitnya jadi nambah di sini. Oke, yang terakhir, yang keempat, dengan yang namanya kredit ya, kredit selective. Yang keempat ya, kredit. Ini sebenarnya tabelnya ini aja yang kamu bisa menjawab soal UTBK yang tadi banyak, tambah satu lagi. Kredit itu syarat-syaratnya 5C ya. Sering gini. Kalau C yang pertama itu adalah karakter. Kredit itu maksudnya adalah minjem duit ya, kayak tadi sini ya. C yang kedua adalah capital. C yang ketiga adalah capacity atau capability. C yang keempat adalah
kolateral, jaminan. Yang kelima adalah condition of economy. Nah ini sekarang nih kita ngomongin lagi COVID nih. Condition of economy. Nah, ekonomi ya. Nah sekarang kalau lagi inflasi itu diperketat. Ya, jadi kalau uang beredarnya banyak banget di masyarakat, ini diperketat baik karakternya, capitalnya, kapasitinya, kolateralnya, condition ekonomi. Bahwa dari beberapa orang, misalkan kita 100% ini nggak pernah ngemplang dan lancar, boleh pinjemin. Tapi yang 50-50 nih, yang 70%, 50% dia kadang bayar, kadang nggak, jangan gitu kan. Begitupun capital, ada modalnya. Kemampuan membayar juga sama. Kalau dia pedagang bakso, mau minjem pedagang misalkan UMKM, mau minjem duit 10 juta, lihat dia bisa bayarnya berapa. Kalau misal, kan biasanya 30%-nya kan. Nah, kolateral juga sama, jaminannya nih dinaikkan. Kalau misalkan minjem sekian, jaminannya berapa gitu kan. Jadi diperketat. Nah, apalagi condition of economy, kalau ini 1, 2, 3, 4 individunya sudah oke, tapi kondisi ekonominya lagi COVID. Misalkan justru itu uang beredar tuh kalau COVID kan sebenarnya lagi deflasi ya, jadinya kalau misalkan kondisinya lagi banyak banget uang beredar, jadi malah diperketat gitu ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau lagi deflasi, kan uang di masyarakat berkurang. Maka sebaiknya diperlonggar. Ya, jadi orang yang tadinya mau minjem 10, ya kan, 10-10-nya approve, kurang-kurang dikit dari sini gitu kan. Supaya gimana dia bisa masuk duitnya ke masyarakat. Atau nggak apa-apa deh, dia pernah juga tidak bayar, tapi banyakkan bayar juga. Jadi diperlonggar gitu. Jadi ada kelonggaran dari 5 ini, ya termasuk kemampuan membayarnya dan juga kolateral dan lain-lain. Jadi diperlonggar, gitu ya. Asumsinya kalau diperketat, duitnya tidak jadi beredar, atau beredar lebih sedikit. Kalau diperlonggar, jadi beredarnya banyak. Emang itu tujuannya, ya. Deflasi itu kan tujuannya uangnya dipertambah. Jadi nanti ya kombinasi dari sini itu sering keluar di UTBK, kombinasinya apa aja gitu ya. Tadi sudah mencoba yang namanya soal pretest, nanti kan posttest ada lagi tuh. Jadi kata kuncinya begini, kalau misalkan inflasi pasti kebijakannya kontraktif ya, atau ya kontraktif, atau kebijakannya apa nih, easy money policy kan, kontraktif atau easy money policy, tight money policy, uang ketat ya. Ulang lagi, kalau lagi inflasi, jadi nanti kebijakannya pasti kontraktif, tight money policy. Dengan cara apa? Yang kemarin sudah sempat saya singgung, kalau nggak mau ngafalin, tapi istilahnya diinget-inget gitu kan, di logikanya ini udah, terus tapi kayak clue-nya, highlight-nya apa? Misalnya begini, ya kan, naik, jual ketat, ya. Saya suka pelajarin kayak lagu naik-naik ke puncak gunung gitu, itu kan naik, itu kan ada kata yang sama, naik. Jadi menaikkan cadangan kas, menaikkan suku bunga, menjual super kredit, memperketat, naik, jual ketat. Tapi kalau lagi deflasi gitu ya, kalau lagi deflasi ini gimana? Nama kebijakannya kan nanti kalau lagi deflasi apa? Nama kebijakannya ekspansif karena uangnya harus ditambah. Nah, nama lain ekspansif berarti ya adalah uangnya ini kan tarik ketat, berarti easy, digampangin uang keluarnya. Nah, kemudian ya easy, kalau di sini naik jual ketat, maka di sini dibalik, turun gitu ya. Kemudian beli longgar. Sebenarnya yang kita tanda kutip yang kita tandain ya cuma satu, yang ini aja gitu ya. Kita kan tandain ini, berarti itu logikanya kebalikannya gitu, ekspansif itu. Ya kan, inflasi ini kita tandain, inflasi kontraktif naik jual ketat, berarti itu yang deflasi kebalikannya. Oke, ini udah clear, jelas. Satu slide ini bisa mengcover hampir mungkin 80% soal kebijakan moneter ya, karena soalnya kan itu aja. Sekarang saya masuk ke kebijakan fiskal. Persis sama. Kebijakan fiskal sama ya, di UTBK yang keluar juga sama, tentang apa ya, tentang mengatur uang beredar, walaupun itu bukan tujuan utama tadi, tapi bisa gitu ya, bisa kebijakan fiskal. Jadi kalau ada soal
kebijakan fiskal adalah kebijakan mengatur uang beredar, ya salah. Nah, mengatur uang beredar itu spesifik moneter ya. Oke, boleh silakan ya. Oke, jadi kebijakan fiskal itu gimana? Sama kayak tadi ya. Kebijakan fiskal itu hanya ada dua. Ya, kebijakan tentang penerimaan. Nah, kalau kita ngomongin penerimaan biar gampang bayanginnya pajak. Duit 60% kan pemerintah dari pajak. Kemudian yang kedua tentang pengeluaran. Nah, sama diulang lagi. Bagaimana saat inflasi, berarti nanti harus kontraktif. Bagaimana saat deflasi? Deflasi itu berarti harus ekspansif. Berarti ini kebijakannya kontraktif ya. Nah, kalau ini kebijakannya namanya ekspansif. Atau istilahnya yang sama ya. Ekspansif itu easy money policy, sama-sama E ya. Ekspansif easy money policy. Kalau kontraktif itu yang kedua adalah tight money policy, uang tetap. Nah, sekarang kita sudah mengerti bahwa yang namanya inflasi itu uangnya kebanyakan. Gitu loh. Kalau uangnya kebanyakan, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, pajaknya harus dinaikkan. Gitu. Kalau pajak ya. Oke, kita spesifik. Ini gampangnya kamu subsidi deh, gitu, biar ada bayangan. Oke. Ya. Jadi kalau lagi inflasi, itu pajaknya dinaikkan. Dengan pajaknya dinaikkan, tadi kita sudah ilustrasi, dengan pajaknya dinaikkan, akhirnya duitnya akan tertarik gitu ya ke pemerintah di sini. Yang tadinya di masyarakat gitu ya, masyarakat. Saat kita tadi makan misalkan 100.000, yang kita bayar akhirnya 110.000. Ya. Kita makan di beberapa restoran yang kena pajak, ya terutama yang franchise itu 10% ya pajaknya. Sehingga yang kita bayar ini. Tapi kalau lagi inflasi naikin aja, jadi pajaknya sekarang 20% gitu. Selain pajak dari makanan kan banyak ya. Kalau kayak pajak barang mewah itu, mobil mewah itu bisa hampir kadang 75%, bahkan ada yang sampai 100% ya. Makanya beberapa orang tanda kutip di Indonesia itu, kalau kita dengar ada istilah black market, walaupun dia orang kaya, dia beli mobil mewah harganya 1 miliar, kalau misalkan pajaknya 100% aja yang dia bayar kan 2 miliar, lumayan 1 miliar buat negara kan, buat dibagi-bagi gitu. Kan banyak tuh ada berapa suka gosip orang tertentu atau selebritis ya, ini sebenarnya dia belinya itu black market ya, dia nggak bayar pajak. Kenapa? Karena kalau pajaknya sampai 100% aja udah lumayan banget kan buat negara gitu. Nah, kalau misalkan 20%, berarti kan yang kita bayar jadinya 120.000. Maka ada kenaikan sebesar 10.000. 10.000 inilah yang ketarik gitu kan, jadinya beredar kurang ya, di masyarakat berkurang uang. Emang tujuannya dari masyarakat biar berkurang uangnya. Nah, kalau sedang kebijakan fiskal dengan pengeluarannya dibalik, pengeluarannya yang diturunkan gitu ya. Oke, gimana pengeluaran diturunkan itu? Berarti saat pemerintah punya uang misalkan 2.000 triliun gitu ya, ini kan uang pemerintah nih, turunkan jadi 1.500. Maka yang 500-nya ini yang tadinya mau beredar di masyarakat tidak jadi gitu ya. Yang tadinya mau beredar kan nggak jadi nih, sama nggak jadi, berarti kan di masyarakat tidak bertambah. Emang tujuannya gitu, jangan sampai di sini uangnya jadi nambah, kalau bisa ngurang gitu ya. Jadi atau bahasa lainnya, kalau misalkan pemerintah itu sedang yang namanya duitnya banyak beredar, pemerintah itu harus berhemat. Kenapa? Karena nanti uangnya kalau misalkan dia boros, itu akan mengalir ke masyarakat pasti. Kan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, ya pasti ada lawannya ke masyarakat. Kalau dia melakukan pembangunan itu, ya uangnya beredar di sini gitu ya. Tapi kalau mengurangi gitu kan, jadi tidak jadi beredar, berarti tidak nambah uang. Sekarang ekspansif, kebalikannya ya. Jadi kalau misalkan lagi ekspansif, pemerintah menurunkan pajak gitu ya. Yang tadinya kita makan misalkan harus bayar 100.000, ya udah sekarang 5% aja deh. Yang harusnya kita bayar 110, akhirnya kita bayarnya berapa? Cuma 105.000 kan. Ya, jadi dengan diturunkannya
apa namanya pajaknya gitu jadi 5%. Ya lumayan, biasanya kita bayar 110 nih, sekarang bayarnya cuma 105.000. Lumayan ada selisih 5.000 ya. 5.000 itu apa? Ya buat daya beli dia supaya dia bisa membeli yang lain kan. Jadi emang uangnya lagi kurang, gimana caranya turunin aja gitu ya. Turunin aja pajaknya. Tapi kalau misalkan pengeluaran gimana? Kebalikannya. Ya, kalau misalkan sedang deflasi atau uangnya lagi sedikit, pemerintah justru ya menaikkan pengeluarannya. Gimana nih logikanya menaikkan? Sama kayak tadi, ya. Jadi kalau misalkan sedang yang namanya deflasi, ya pemerintah harus naikin pengeluarannya. Contoh, ya walaupun sekarang tidak deflasi, tapi bisa dibayangkan akhirnya pemerintah melakukan yang namanya pengeluaran uang berlebih. Yang dulu zaman SBY kan dikritik BLT, sekarang akhirnya Jokowi juga melakukan BLT. Kenapa? Orang tidak ada lagi cara lain. Masyarakat ini sedang yang namanya butuh uang dan dia banyak terkena dampak dari COVID. Ya sehingga apa? Pemerintah melakukan yang namanya ekspansif ya, yaitu pengeluaran. Jadi dinaikin ke sini pengeluaran yang tadinya mungkin anggarannya 1.000, sekarang naikin aja jadi misalkan 2.500 gitu kan, atau dari 1.000 ke 1.500. Nah dinaikin ke sini sehingga uangnya beredar ke sini. Emang sengaja gitu. Apa aja sekarang BLT ya, bantuan langsung tunai itu banyak beredar. Dari sini dialirkan ke masyarakat karena memang masyarakat kurang uang karena memang tadi dampak COVID luar biasa terhadap perekonomian, bahkan ada indikasi beberapa negara akan kolaps nih. Makanya Indonesia termasuk yang masih kuat dalam pengertian secara ekonomi, masih banyak lah orang mungkin PHK ada tapi perekonomian masih jalan gitu bahasa begitu. Jadi terus dialirin duitnya ke sini supaya mereka punya daya beli ya. Jadi pengeluarannya akan dinaikkan. Artinya pemerintah melakukan pengeluaran baik berupa uang ataupun apapun barang sekarang sini. Hanya anak sekolah aja kan yang belum. Kenapa? Karena dianggap anak sekolah ini lebih rentan, nanti pengeluaran malah makin banyak. Tapi yang lain diusahakan terus gitu kan. Karena ekonomi sama kesehatan kan saling keterkaitan tuh. Ya kalau ada yang bilang kita bela apa nih, ya bela kesehatan lah. Kayak lu gila aja gitu nyari duit tahu-tahunya buat ini akhirnya kena gitu. Kita di rumah aja itu udah bagus banget kayak program Genius ini kan. Kita di rumah aja tapi kita bisa mendapatkan ilmu gitu, nggak harus ketemu dalam pengertian berkerumun gitu. Jadi masuk ke sini gitu ya. Jadi pengeluarannya akan dinaikkan gitu ya. Pengeluarannya dinaikkan membuat apa? Membuat di masyarakat uangnya bertambah. Oke, jadi kata kuncinya berarti kalau misalkan ya, kalau misalkan dia kebijakannya adalah fiskal, kalau sedang inflasi gimana? Kata kuncinya. Berarti naik ya, menaikkan pendapatan sama mengeluarkan. Jadi ada dua ya, yang dinaikkan adalah pajak, kemudian yang diturunkan adalah pengeluaran. Nah, berarti nanti deflasinya kebalikannya, gitu ya. Deflasinya adalah kebalikannya. Ya, kalau misalkan tidak, ini kan clue aja, highlight, tapi kita berlogika aja tadi. Kita berlogika makan di satu tempat, kalau lagi inflasi naikin aja pajak makannya, kalau lagi deflasi turunin gitu kan, karena memang beredar. Oke, untuk penjelasan cukup banget. Kita akan membahas soal langsung ya. Ada pertanyaan nggak? Maksudnya sebelum bahas soal di ini soalnya. Kalau tidak ada nggak apa-apa, kita mulai lagi pembahasan ya. Ini ada 10 soal. Saya coba seperti biasa biar kita gantian. Dari sini yang saya lihat di ininya ya, di apa? Di sini ada yang namanya ada ya tadi. Boleh ada di nomor 1 ini apa jawabannya? 1-3 tadi aku. Kenapa BLT tidak masuk kebijakan moneter? Kalau BLT itu masuknya fiskal nggak sih Kak? Tadi? Iya fiskal, karena ini bantuan langsung tunai, berarti pengeluaran pemerintah. Jadi pemerintah ngasih uang ke masyarakat, berarti itu kan pengeluaran pemerintah, betul ya. BLT itu masuk ke yang namanya fiskal. Tapi kalau pasar modal fiskal atau bukan menurut ada kira-kira? Kira-kira aja. Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya, betul. Jadi ini termasuk yang namanya tadi fiskal gitu ya, fiskal. Kalau apa namanya yang pasar modal bukan dua-duanya. Jadi ini nanti tersendiri ya, tidak berupa kebijakan moneter atau fiskal. Karena kalau moneter gimana ya? Ada gimana? Karena kalau moneter tadi pasar terbuka ya Kak? Ya pasar terbuka.
menjual. Ini kan instrumen moneter juga nih. Jadi giro wajib minimum GWM tuh moneter. Ini juga operasi pasar terbuka ya. SBPU itu surat berharga pasar uang. Ini kalau kita belajar IPS jangan ketukar sama pom bensin. Pom bensin kan SPBU tuh, stasiun pengisian bahan bakar umum. Kebalik dengan ini SBPU, surat berharga pasar uang. Kadang-kadang ada yang typo ngetiknya jadinya ini pom bensin, maksudnya gitu kan, berbeda ya. Oke, jadi jawabannya tadi sudah ya untuk apa namanya. Saya coba biar nanti kalau kurang-kurang saya coba tambahkan sini nanti. Jadi intinya begini, tadi ada sudah menyebutkan ya dengan jelas buat yang lain juga untuk bahwa yang namanya tadi ini kata kuncinya di sini moneter ya, kata kuncinya adalah di moneter. Kalau misalkan moneter ya berarti ada 4 instrumen tadi gitu ya yang kita, berarti giro wajib minimum oke. Nah BLT ini hati-hati nih, ini pemerintah ngasih bantuan salah. Kalau UTBK kan satu benar pasti 3 benar. Ulangi lagi, kalau UTBK satu benar pasti 3 benar. Kalau 2 benar 4 benar gitu. Nah sekarang kita mau ngecek aja, kalau satu benar walaupun 2 itu benar, tapi kan 3 udah pasti benar. Jadi 1 benar 3 pasti benar. Tinggal cek 2, oh 2 salah ya udah 1 3. Berarti kan B gitu ya. Nah pasar modal ini nggak ada kaitannya dengan yang namanya fiskal atau moneter. Ini lebih kepada lembaga ya, lembaga untuk jual beli saham gitu kan, dan surat berharga lainnya, lembaganya. Oke ya, clear ya, ini gampang. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. Nah sekarang nomor selanjutnya yang ada di sini Farah ya, nggak apa-apa, saya yang ada di sini nanti kebagian semua. Farah ini gimana? Iya, Kak. Diskusi. Farah, menurut Farah gimana? Bentar Kak, baca dulu. Iya, nggak apa-apa. Kan ini pemerintah yang kan harusnya kalau misalkan moneter tuh yang bekerja tuh bukan pemerintah kan, si BI. Nah sedangkan ini tuh yang itu tuh yang bekerja tuh pemerintah mengurangi pengeluaran, berarti itu kebijakan fiskal ya? Oke, good, bisa ya, kayak ngerti. Sebuah maksudnya oke, bagus, makasih. Karena jadi betul logikanya kita kalau ada soal seperti ini gitu ya, kan ada soal seperti ini nih, spesifiknya gimana sih gitu kan. Jadi kata kuncinya, clue-nya kita harus bisa yang namanya kata kuncinya begini, usaha yang turut mengurangi. Oke, kita ketika mengurangi jumlah uang beredar pikirannya cuma 2, bisa fiskal atau moneter. Tapi endingnya di belakangnya hati-hati. Di belakangnya apa nih? Ternyata di belakangnya pemerintah mengurangi pengeluaran gitu kan. Tadi pemerintah akhirnya berhemat, pemerintah akhirnya tidak jadi minjemin duit, ngurangi BLT, tidak jadi melakukan pembangunan di daerah mana, berarti itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran itu namanya apa, kan begitu? Kita cek ya, namanya apa. Yang jelas ini nih, kalau kita politik pasar terbuka tertutup nih, nggak ada istilah tertutup ya, tapi ini bagian dari moneter ya, kalau ini moneter. Nah sekarang ini ada 2 jawaban yang sama, kebijakan moneter bagiannya adalah ini, berarti nggak mungkin dong jawabannya. Jadi nggak mungkin ada double jawaban, ini sama nih jawabannya gitu ya, bagian. Nah sekarang operasi pasar tertutup tadi kan tidak ada istilah ini, delete. Nah sekarang ada 2, ada kebijakan fiskal, ada money laundering. Nah yang jelas ini terkait dengan kebijakan fiskal. Apa itu money laundering? Kalau money laundering itu istilahnya pencucian uang. Kalau di ekonomi ada ini pencucian uang itu, kalau ini bukan uangnya dicuci tapi dia kayak seringnya gitu, ini terkait kriminal korupsi seringnya kalau kita lihat. Kenapa? Karena dia akhirnya menggunakan uang negara tapi disalahgunakan, disimpan di atas nama orang lain gitu ya, saudaranya atau lainnya, kemudian jadi nambah banyak, itu namanya pencucian uang gitu. Jadi pencucian uang itu kayak ya cuci tangan gitu, dia misalkan ngambil uang negara ya, tapi akhirnya dia belikan aset untuk saudaranya, ini atau ketika ditelusuri emang dia sebenarnya tidak ada gitu, tapi itu udah tangan keduanya orang tersebut gitu. Makanya suka ada berita kan, orang-orang di mana itu tiba-tiba kok uang kekayaannya ada di sini, ternyata itu money laundering, pencucian uang, itu tidak boleh ya. Oke, jadi jawabannya fiskal, jelas ya, jelas banget fiskal. Lanjut. Oke, good, ini karena gampang dan sudah belajar. Di sini selanjutnya yang ada di layar sini apa namanya,
Sakinah ya, panggil Sakinah ya, sorry, betul ya? Iya Kak. Iya boleh, Sakinah boleh. Gimana nih Sakinah? Itu A Kak. Mengurangi subsidi namanya fiskal kontraktif ya. Subsidi itu apa? Penerimaan atau pengeluaran menurut Pengeluaran. Pengeluaran ya, pemerintah mengeluarkan. Oke, good. Berarti namanya fiskal kontraktif. Kalau fiskal ekspansif itu menambah atau mengurangi uang? Itu menambah. Menambah uang. Caranya gimana? Dengan menaikkan pajak. Menaikkan pajak, oke, good. Kalau moneter ekspansif menambah atau mengurangi uang? Itu menambah. Menambah. Boleh salah satu caranya gimana? Membeli surat berharga. Membeli surat berharga boleh. Kalau bunga dinaikkan atau diturunkan diskonto? Diturunkan. Kayak gitu, diturunkan. Moneter kontraktif menambah atau mengurangi uang beredar? Itu mengurangi. Mengurangi. Caranya kalau bunga? Bunga dinaikkan. Kalau kredit, iya bunga dinaikkan betul. Kalau kredit? Kalau kredit Ketat apa longgar? Longgar. Ketat. Iya, nggak apa-apa karena kita semuanya untuk tanda kutip bukan menghafal ya, memahami yang namanya kebijakan moneter dan fiskal itu lumayan harus mengerti dari dasarnya dan juga istilah-istilahnya. Ini soal UTBK semuanya ya. Keputusan pemerintah mengurangi, kalau jelas subsidi, yaitu subsidi itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Maka kalau kita ngomongin ini pengeluaran gitu ya, ini pengeluaran. Ya kalau pengeluaran kita spesifik ya. Pengeluaran ini dan penerimaan itu adalah kebijakan fiskal gitu. Jadi jawabannya pasti fiskal. Ini kan jawabannya fiskal. Nah, kalau moneter itu tidak ada kaitannya dengan pengeluaran gitu ya. Dia spesifik mengurangi uang beredar dengan 4 instrumen tadi gitu ya. Jadi kalau pemerintah mengurangi subsidi gitu, ini kan udah salah nih. Moneter stabilisasi ekonomi juga tidak ada. Nah, kemudian kita pilihannya dua, apakah fiskal kontraktif atau fiskal ekspansif. Kita lihat, pemerintah mengurangi subsidi ini, maksudnya apa nih? Apakah pemerintah maunya menambah uang beredar, kan begitu? Atau pemerintah sebenarnya ingin mengurangi uang beredar? Kan kita berpikirnya begitu. Nah, kalau pemerintah mau menambah uang beredar, ini saatnya deflasi gitu ya. Tapi kalau pemerintah mau mengurangi beredar, berarti ini saat inflasi. Karena pemerintah mengurangi subsidi ini, berarti akhirnya uang yang beredar di masyarakat itu ya, uang yang beredar di masyarakat itu sedang banyak gitu ya, sedang banyak. Berarti emang pemerintah ingin melakukan yang namanya pengurangan nilai uang yang tadinya misalkan mau disubsidi satu orang itu 500.000, ya udah sekarang 300.000 aja, yang 200.000 tidak jadi beredar kan, yang sedang inflasi. Nah maka itu namanya kalau inflasi kebijakannya kontraktif gitu ya. Tadi kalau misalkan menambah uang beredar ya namanya ekspansif gitu ya. Jadi kalau menambah uang beredar namanya ekspansif, jelas ya. Kalau menambah uang beredar namanya ekspansif ya. Oke ya. Jadi ekspansif. Maka tadi betul sudah jawabannya adalah fiskal kontraktif karena ini tujuannya mengurangi uang beredar ya. Uang beredar. Oke, betul banget. Lanjut. Waktunya masih ada ya. Oke. Ini pelan-pelan kita sampai kamu benar-benar mengerti ya. Lanjut. Ini nomor 4 lumayan seru. Coba mau dicoba boleh. Di tampilan sini yang ada Bayu mau coba? Mana ya? Agak nggak apa-apa, yang penting diskusi aja, nggak harus jawab. Ini kan pemerintah menurunkan tarif impor, pemerintah menurunkan pajak deh. Kalau pemerintah menurunkan pajak, menurut Bayu penerimaan pemerintah bertambah apa berkurang? Berkurang, kayak good. Berarti 4 pasti benar ya. Logikanya gitu kan, pajaknya orang beli tadi ya, misalkan beli mobil 1 miliar, pajaknya adalah 50% gitu. Ya, yang masuk ke negara kan 500 juta.
Tapi kalau misalkan pajaknya jadi 20% yang masuk ke negara, otomatis makin sedikit ya. Berarti ya. Ini yang paling gampang dulu. Kalau 4 benar gitu kan, ya ada kemungkinan 2 benar, ada kemungkinan 3 benar gitu. Kita diskusinya seperti itu gitu ya. Oke, saya bahas aja. Atau Bayu mau ada pendapat nggak tadi selain itu? Ini saya langsung ke sini aja. Bayu ada pendapat tentang soal ini? Yang jelas posisinya kita sepakat bahwa ini berkurang ya Bayu ya. Kalau konsumsi jadi beli nggak sih Kak? Ya iya betul. Kalau konsumsi itu kalau misalkan pajaknya diturunin, orang makin banyak beli apa makin sedikit? Itu pertanyaan saya. Orang yang tadinya beli mobil yang karena pajaknya jadi turun, yang tadinya mau beli mobil 1 jadi beli 2 kan begitu. Jadi konsumsinya jadi meningkat apa menurun? Meningkat Kak. Oke, bagus. Logikanya udah betul ya, bagus Bayu. Jadi begini, ini kamu kita cek dari sini. Pertama, ini memang soalnya tanda kutip ini ekstra termasuk susah dan analisisnya juga lumayan karena ini dikaitkan dengan kurva. Tapi kita bisa secara umum bahwa ini akan berdampak kemana, gini ya. Pemerintah menerapkan penurunan tarif impor, tarif ya. Jadi kalau misalkan kita impor gitu ya, impor tadi ya mobil mewah tadi ya, mobil mewah. Oke, kita impor mobil mewah. Misalkan ya kita beli mobil beberapa mobil mewah gitu kan, Lamborghini gitu kan dari Eropa atau Ferrari gitu ya. Nah, beberapa orang ya ini kan Indonesia nih. Ketika barang ini masuk gitu ya, mobil mewah ini masuk. Ini kan masuk ke sini nih. Ya. Posisinya Indonesia yang beli ya, Eropa yang jual kan. Ya Indonesia membeli gitu. Nah, pada saat orang Indonesia beli ya mobil mewah tersebut, itu kan pas masuk kena tarif pajak ya, kena tarif pajak nih. Yang tadi saya sebutkan itu bisa sampai 100%. Sekarang kita nggak usah 100% deh, misalkan tarifnya 75%, biasanya paling tinggi 75%. Nah, ya. Saat dia beli harga mobil mewah tersebut adalah 1 miliar, kan nggak mungkin ada mobil mewah di bawah 1 miliar, jarang kan. Kayak misalkan kita di Indonesia aja Alphard aja udah 1 miliar kan, pasti ini banyak kan 2 atas miliaran. Nah 1 miliar sekarang yang dia beli kan barang 1 miliar ya, emang iya, tapi kan barang dari luar negeri harus masuk, berarti 75%-nya dari 1 miliar dia harus membayar berapa? 1,75 M kan, alias 750 juta itu harus masuk nih buat negara misalkan pajaknya kan. Makanya disebut mobil mewah karena emang pajaknya juga mahal kan, belum apa pajak mobil yang tahunannya kan. Ini kan baru pajak impornya aja, misalkan masuk 750 juta ya, berarti masuk ke negara. Nanti negara kelola kan, dibagi-bagi di 750 juta ini kan buat jalan raya, buat macam-macam kan, kayak biaya COVID sekarang ini kan butuh duit banyak. Nah, ternyata akhirnya diturunkan bukan 75% lagi gitu ya. Pajaknya diturunkan menjadi cuma 50% gitu ya, diturunkan menjadi 50%, turun jadi 50%. Berarti ya yang dia bayar ya itu sebesar berapa? Cuma 1,5 M gitu ya. Maka pendapatan negara yang tadinya 750 juta berkurang jadi 500 juta ya. Ya kan? Jadi 500 juta berkurangnya ya. Jadi berkurang jadi 500 juta. Yang pertama pasti penerimaan pemerintah berkurang karena kan dari pajak. Nomor 4 dulu saya ambil contohnya. Nah, sekarang dengan adanya harganya lebih murah yang dibayar oleh pembeli gitu kan. Akhirnya dia kan berpikir kalau dia punya duit 3 miliar, ya dia bisa beli 2 dong gitu kan. Dia dapat 2 mobil tersebut. Tapi kalau saat pajaknya 75%, ya dia juga mikir aja beli 1 aja dulu gitu kan. Yang dia beli 1 aja, jadi dia bisa beli 2 mobil gitu ya, untuk kalau misalkan turun jadi 1,5 M. Berarti orang Indonesia yang tadinya mau beli 1 mobil, akhirnya dia jadi beli 2. Maka konsumsinya meningkat. Kita harus cek gini. Ini kan harganya di sini tarif lama tadi, misalkan dia harus membayar tadi 1,75 M ya.
Di sini akhirnya dia hanya bayar 1,5 M misal. Maka saat tarif lama ya, yang dia beli ya, ya tadi kalau unit ya, tarif lama dia beli 1 misalkan. Nah, saat harganya turun akhirnya dia belinya 2 gitu ya. Nah, ini adalah konsumsinya tadi ya, kita cari pasangan dulu nih, karena ini nanti ada yang crowded, jebakannya banget nih. 4 itu kan pasangannya 2 nih. Berarti konsumsinya meningkat menjadi X4, betul ya. Jadi posisinya begini, betul dulu ini saya bahas yang pasti benar dulu, karena yang lain jebakan ternyata. Jadi konsumsi di masyarakat tuh meningkat, yang tadinya dia mau beli 1 di X1 karena harganya jadi lebih murah yang dia bayar, akhirnya dia naik jadi ke X4 ya. X4 ini anggaplah dia beli 2 mobil dengan tarifnya diturunkan ya. Tadi tarifnya misalkan di sini dari 75% akhirnya jadi 50%. Oke. Kemudian kan kalau 4 benar 2 benar ada kemungkinan juga dong 1 benar 3 benar. Karena kan kalau 1 benar 3 benar berarti kan sedangkan kalau 2 dan 4 benar gitu kan, 2 dan 4 benar kan jawabannya adalah C gitu kan. Mungkin nggak ini jawabannya ya kita cek. Sekarang impor meningkat dari X2 ke X1 ini identik bener banget nih, meningkat dari X2 ke X1 impornya ya. Sekarang kalau satu masih bingung, cek aja yang nomor 3. Produksi mobil mewah dalam negeri sebesar X2. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya adalah di sini tidak ada kaitannya dengan kita ya memproduksi mobil mewah sebesar X2. Ulangi lagi. Kita tidak ada soal ini tidak punya asumsi bahwa pemerintah sengaja menurunkan tarif biar mobil mewah di dalam negeri itu meningkat sebesar X2 yang ini. Itu tidak ada. Atau logika sederhananya begini. Kalau pemerintah mau, toh misalkan akhirnya Indonesia bisa membuat mobil mewah, dan kenyataannya kan kita tidak ada mobil biasa aja kan belum. Yang pernah kita buat kan Timor, tapi masih kalah nih, yang SMK juga belum beredar kan. Nah, kita mampu membuat mobil mewah, logikanya gimana biar mobil mewah dalam negeri itu naik? Berarti pajaknya dinaikin apa diturunin? Ini logika dulu nih. Ada yang mau jawab nggak? Mobil dalam negeri biar naik, anggaplah kita bisa membuat mobil mewah dalam negeri gitu kan. Kita bisa membuat sejenis Ferrari atau Lamborghini gitu kan. Biar mobil mewah di dalam negeri naik, itu pajak dari luar negeri dinaikkan apa diturunkan? Pajak tarifnya. Kira-kira gimana? Diturunkan. Kalau pajaknya diturunkan, berarti orang tetap beli dari luar negeri, Gorong, kan lebih murah. Pajak barang masuk dari luar negerinya Ya, pajak barang masuk dinaikin. Kenapa? Biar harga barangnya lebih apa? Biar orang lebih milih produk lokal. Yes, maksudnya begitu logikanya. Jadi kalau kita ulangi lagi ya, kalau misalkan kita mau melindungi produksi dalam negeri, maka itu pajak dari luar negeri itu dinaikkan. Contoh yang sederhana nih. Kita punya gula. Malaysia jualan gula. Nah, ada barang dari Malaysia masuk ke kita, dikasih pajak yang tinggi, biar nanti harganya jadi mahal, akhirnya orang nggak jadi beli produk dari Malaysia, tapi dengan kualitas yang sama, orang Indonesia itu punya gula tersebut, akhirnya orang beli yang Indonesia. Itu satu yang sederhana ya. Jadi barang-barang yang dari luar negeri, tapi kita punya barang tersebut, sebaiknya pajak barang masuknya dinaikkan. Maka produksi mobil mewah di dalam negeri ini akan naik. Nah, sementara di sini tidak ada pernyataan tersebut, bahkan pajaknya diturunin. Berarti logikanya kalau pajaknya diturunin, iya mobil mewah dalam negeri kalaupun kita buat jadi turun, bukan naik ya, jadi turun. Apalagi di situ tidak ada pernyataan kita membuat mobil mewah. Kalaupun soal ini dipaksakan, ternyata kita bikin mobil mewah, ya udah bertentangan, soal ini juga diturunin kok. Berarti kalau diturunin tidak mungkin menggenjot sampai X2 gitu kan. X2 ini X2 kan turun Pak gitu kan. Ya oke. Kalau misalkan sampai X2 turun itu dibandingkan X4 kan. Tapi kalau misalkan dibandingkan lagi dengan yang lainnya gitu, karena ada perbandingan lagi nih demand supply. Jadi intinya tidak ada pernyataan mobil mewah dalam negeri
jadi X2 gitu kan. Ya, oke, ini jadi salah. Nah, sekarang ini sebenarnya nomor 1 ini kalau dari kata-kata ekonominya benar ya. Jadi meningkatnya dari X2 ke X4. Tetapi karena kalau ini kita jadi benar, ya kan jadi 1, 2, 4 nggak ada jawabannya nih. Dan ini sudah diwakili nomor 1 dan nomor 2 itu sama gitu ya. Jadi kalau baca dari luar, baca impornya, gerakan impornya memang dari X2 kenapa, tetapi konsumsi meningkatnya itu memang sebesar X4 menjadi X4 gitu. Jadi kita ambil nomor 3-nya salah, kita nggak bisa nih 1, 2, 4 tuh nggak ada gitu ya. Jadi kita ambil aja 24. Ini nih memang kalau mau diskusi seru, kalau misalkan ada mau didiskusikan, saya anggap nomor impor meningkat X1 ke X2 juga benar kan, asumsi impornya jadi naik. Tapi sudah diwakili nomor 2, yang paling salah nomor 3-nya. Maka kalau nomor 3-nya salah, ya nomor 1 jadi salah. Gitu. Jadi jawabannya ini emang agak susah tadi, mungkin berapa yang benar salah ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut aja nih. Nomor selanjutnya langsung di sini aja deh. Nomor selanjutnya ya, kok naik sih. Nomor selanjutnya ya. Di layar saya biar nggak sini, Sakina sudah ya, Bayu sudah. Para sudah. Di sini ada Ika ya. Boleh Ika mau nyoba? Apa-apa kita diskusi, enjoy. Jadi minimal nggak harus jawab tapi istilah-istilahnya. Ika mic-nya bisa di itu nggak? Unmute. Halo Ika? Tidak ada? Kalau misalkan mau coba nggak apa-apa. Ya yang lain. Ini siapa yang mau coba lagi? Kata kuncinya apa? Kalau inflasi. Kata kuncinya kebijakannya apa? Bersifat. Oke, good. Bayu, kontraktif. Berarti yang ekspansif salah ya. Semua ekspansif salah. Gitu. Nah, kontraktif apa? Kan begitu. Dia nanyanya inflasi ini kontraktif ya, fiskal. Nah, gitu ya, fiskal. Berarti kalau kontraktif fiskal itu pajaknya dinaikin apa turunin tadi? Dinaikkan apa? Berarti menurunkan pajak salah ya? Ya, gitu ya. Berarti dengan cara menaikkan pajak, ini menaikkan pajak benar. Ini menaikkan pajak benar. Nah, pengeluarannya gimana? Pengeluarannya dinaikin apa turunin? Turunin, kebalikan gitu ya. Jadi menaikkan pajak, ini kan menurunkan pengeluaran pemerintah. Ini jawabannya ada 2 ya? Sama, apa pas? Apa beda? Oh, ini kontraktif, ekspansif, ini udah salah ya. Berarti kontraktif, ini menaikkan pajak, ini menaikkan pengeluaran, salah. Berarti menaikkan pajak, menurunkan pengeluaran. D. Oke, betul, Delta. Bisa ya? Bang? Lanjut. Kita harus, benar-benar kamu dapat materi ini. Nah, ini seru nih. Coba, ini banyak kejebak nih kayaknya. Ada yang banyak kejebak nggak kira-kira ini? Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah dilakukan untuk mengatur uang beredar. Salah ya. Jadi kebijakan fiskal dasarnya bukan uang beredar. Kalau mau di sini ganti kebijakan moneter. Atau kalau mau jawaban kebijakan fiskal, kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran, itu betul. Jadi kebijakan fiskal itu bukan untuk mengatur uang beredar, tapi mengatur penerimaan dan pengeluaran. Sebab jika uang beredar bertambah, maka terjadi inflasi. Betul ya. Kalau uang beredarnya bertambah, terjadi inflasi. Kemarin sudah ditanya kenapa sih kalau uang beredar itu jadi gitu. Dalam satu kelas gitu kan ada banyak orang, ternyata satu orang punya duit gitu 1 juta di kantongnya atau 1 wilayah. Nah, ketika kita di kelas itu punya duit 1 juta semua di kantong, ya harga tadi gitu ya, harga minuman yang tadinya itu cuma es teh manis itu 3.000 misalkan, ya kita kan duit 3.000 ini kecil banget kalau misalkan 1 juta. Ya udah deh 5.000 juga nggak apa-apa, tapi minta tolong dianterin ya ke kelas saya atau jam segini saya pasti beli, harganya apa 5.000. Lama-lama penjual di kantin itu naikin aja harganya, orang 5.000 aja dia beli, besoknya lagi coba naikin 6.000 gitu kan, dia beli nggak, masih beli juga gitu. Jadi semakin banyak uang beredar itu pasti harga itu semakin naik dan nilai uangnya turun otomatis. Ya sekarang kan emang sengaja nih pemerintah uang beredar, misalnya orang ini kita banyak kan nggak punya uang kan, di saat seperti ini akhirnya uangnya itu beredarnya sedikit. Gimana caranya biar beredarnya banyak agar masyarakat mampu membeli uang. Tapi ketika uang beredarnya terlalu banyak, itu hati-hati menyebabkan harganya naik gitu ya. Oke,
Ini udah oke ya, bisa. Lanjut lagi. Nah, ini seru juga nih. Kita cek ya, ini seru. Gini, akibat yang terjadi dengan diturunkannya bunga acuan BI rate, ya. Tadi, misalkan bunganya dari 7% diturunkan jadi 5%. Ini hati-hati, jangan kejebak. Oke, yang gampang dulu. Bank Umum menurunkan suku bunga, otomatis ya. Jadi kalau misalkan BI, ini kan kata BI nih, BI semuanya turunin gitu kan, nanti BNI gitu kan, BCA, itu ngikutin gitu. Yang tadinya posisinya segini, 7% harus turunin bunganya ya, ngikutin. Oke. Kemudian, minat masyarakat menabung jadi menurun. Ya males dong yang tadinya dia itu nabung dapat 7% kan lumayan, dari 1 miliar tadi 7%-nya aja dia dapat 70 juta gitu kan. Nah sekarang cuma 5 miliar nih, 5% nih ya, dia cuma dapat 50 juta, nah, selisih 20 juta gitu kan, dia menurun gitu ya, menurun. Kemudian penjualan barang-barang kredit meningkat. Ya, kan tadinya dia mau kredit nih. Kalau misalkan tadi sekarang dibalik mikirnya gitu. Kan tadi ada pertanyaannya. Kalau misalkan dia mau pinjam duit 1 miliar. Misalkan bunganya 7%, yang dia bayar adalah 1 miliar 70 kan. Tapi kalau bunganya jadi 5%, ya yang dia bayar jadinya 1 miliar 50. Ya jadinya barang-barang kreditnya jadi meningkat penjualannya, karena orang senang gitu kan, bunganya turun gitu. Misalkan harga beli motor harganya 15 juta. Kan kalau dikreditkan akhirnya misalkan totalnya jadi 20 juta. Maka nanti kalau yang tadinya 15 juta dikreditkan jadi 20 juta, ya asumsinya ini adalah bunganya ya kan, misalkan 7%. Kalau bunganya diturunkan, ya berarti nanti yang dibayar lebih sedikit, berarti misalkan 19 juta. Maka orang akhirnya penjualan barang-barang secara kredit meningkat jadi benar. Oke. Ini yang unik nomor 4 nih. Ya, nomor 4 ya. Investasi oleh produsen itu menurun. Nah, menurut kamu benar atau salah? Atau salahnya kenapa? Ada yang mau diskusi nggak? Produsen itu siapa sih? Produsen itu orang yang punya uang ya di masyarakat gitu, atau negara, tapi spesifik masyarakat. Orang yang punya pabrik gitu kan, pengusaha lah. Nah, kenapa menurun itu jadi salah? Karena nanti jadinya meningkat. Ulangi lagi, karena jadinya meningkat bukan menurun, harusnya meningkat. Contoh, tadi dia punya duit 1 miliar. Kalau bunga banknya diturunin, ya dia males kan nabung di bank gitu. Akhirnya duit 1 miliar ini saya tabung di bank nih. Nah, males gitu kan. Orang bunganya cuma 5%, mendingan duit 1 miliar ini saya bikin usaha gitu kan. Ya kan tadi duit 1 miliar ini saya bangun aja ruko. Nah, dengan ruko kan disewakan ke orang dapat duit lagi. Nah, berarti kalau misalkan lagi investasi, bunga bank diturunin, akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan usaha. Usaha itu berarti investasi ya. Berarti dia tetap beredar di masyarakat. Ya. Dia tetap beredar atau dia akhirnya membelikan rumah atau tanah gitu kan. Yang dia beli emas gitu yang buat investasi. Jadi ketika bunganya diturunkan, BI rate turun, berarti investasi oleh produsen itu meningkat. Hanya ada dua pihak ya, gampang aja nih. Nanti sekalian bahas crowding out ya. Jadi kalau bunganya gitu kan, bunga bank dinaikin, berarti kan investasinya turun dong gitu kan. Kan orang akhirnya ngambil duit, ngambil di bank gitu kan. Tapi kalau misalkan bunga banknya diturunin, ya investasinya jadi naik gitu, kebalikan. Karena kan orang akhirnya mendingan usaha sendiri gitu. Tapi kalau usaha sendiri takut laba rugi, mendingan tabungin kan begitu ya. Ada dua bagian. Oke, lanjut. Masih ada waktu ya. Oke, ini yang seru juga nih, dan ini rata-rata kejebak ya. Pengawasan dan pengaturan oleh Bank Sentral, pengawasan dan pengaturan oleh perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ini pernyataannya sebenarnya kalau disebut ambigu-ambigu, tapi karena kita berprinsip ilmiah dan kita mengikuti peraturan,
Dulunya iya, kalau beritanya dulunya ya. Jadi kalau soal UTBK-nya mengambil soal UTBK di bawah tahun 2010, ini anggaplah soal UTBK tahun 2010 nih. Pernyataan tersebut benar karena memang Bank Indonesia itu diawasi oleh Bank Sentral, dalam hal ini oleh BI. Tapi kan kita UTBK-nya mau 2021 juga. Plus sekarang udah ada yang namanya lembaga OJK. Jadi lembaga OJK ini lembaga yang diinisiasi sekitar tahun 2011-an lah, tapi beroperasionalnya 2013 gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti di tahun 2021 atau di tryout sekarang, ini asumsinya kita udah tahu ini lembaga ini udah tidak mengatur lagi, ini bukan lagi ngatur ini, tapi yang diatur adalah OJK. Jadi pernyataan ini jadi salah ya. Sama seperti pasar modal. Jadi harusnya ya pengawasan dan pengaturan terhadap operasional perbankan dilakukan oleh OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, Bank Indonesia mempunyai tugas membuat. Nah, kalau tugas Bank Indonesia lagi sekarang bukan ngawasi bank lagi. Jadi kalau misalkan ada bank kayak kemarin Century bermasalah gitu kan, atau bank-bank yang lain yang bermasalah, itu udah OJK gitu urusannya gitu, atau asuransi yang bermasalah, penipuan apa, investasi bermasalah, bukan BI, udah OJK. Tapi Bank Indonesia mempunyai tugas moneter ya, betul. Jadi jawabannya salah dengan betul, D ya. Nah ini kira-kira nanti saya share-nya ya, soal ini. Ini kira-kira OJK itu tahun 2011, nanti efeknya 2013 mengatur apa? Ini perbankan ya, semua bank, pasar modal yang dulunya Bapepam. Jadi kalau ada pernyataan pasar modal diawasi oleh Bapepam, ya benar dulunya, tapi sekarang udah enggak gitu. Jadi harus diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Kemudian apalagi yang diawasi oleh OJK? Yang diawasi oleh OJK asuransi, kayak sekarang lagi rame nih, ada asuransi yang macet ya kan, beberapa punya negara, dana pensiun atau lembaga-lembaga yang lain. Kemarin ada travel ini, travel itu bermasalah gitu kan. Jadi atau lembaga apapun, bank dan keuangan itu semuanya sekarang OJK ya yang ngawasin. Lalu BI ngapain gitu kan? Tadi BI itu spesifik untuk kestabilan moneter, kebijakan moneter tadi gitu, stabilitas rupiah dan lalu lintas pembayaran ya gitu. Jadi dia tidak ngurusin teknis lagi, sekarang OJK. Oke, ini seru nih, crowding out ya, ini istilah, ini UTBK tahun 2018 betul kan. 2020 itu tidak ada ekonomi, 2019 saya belum pegang nih soalnya, masih karena agak susah kan nyari soalnya, karena kan di komputer ya masih beredar. Ini masih fresh nih. Keluar istilah crowding out. Nah, crowding out itu apa sih? Ini saya kasih langsung ini aja. Jadi gini, crowding out itu begini, refer to approach process where an increased government spending, pengeluaran pemerintahnya naik sehingga membuat ya pengeluaran swasta, private itu jadi turun, jadi jatuh. Atau kira-kira crowding out itu penambahan pengeluaran pemerintah, akhirnya apa? Akhirnya mengurangi pengeluaran swasta gitu ya. Jadi pemerintah yang melakukan pengeluaran uang ke sini gitu ya, ini government ke masyarakat. Di masyarakat ini ada loh pengusaha, akhirnya pengusaha ini bisa dia membeli ini atau tidak jadi melakukan investasi gitu ya. Jadi kira-kira ketika pemerintah sangat agresif meminjam dana dari publik ya, atau dia melakukan penjualan surat berharga tadi, sehingga akhirnya orang bisnis langsung, ya orang pemerintah udah melakukan itu, ngapain saya ikut bisnis, saya beli aja punya pemerintah gitu kan, karena udah pasti. Atau secara sederhananya, nanti dunia perbankan itu uangnya kesedot ke pemerintah, karena pemerintah menjanjikan uang yang banyak ya, bunga yang tinggi, sehingga perbankan kekurangan duit untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Jadi crowding out itu sebenarnya efek dari pemerintah melakukan kebijakan apa? Berarti kebijakan dia melakukan pengeluaran ya, itu ekspansif ya. Ya, fiskal. Sehingga akhirnya pengusaha jadi tanda kutip jadi malas lah, orang pemerintah udah ngeluarin duit banyak banget, dia mendingan saya ngambil duit pemerintah aja daripada bikin usaha. Jadi kira-kira begini crowding itu. Jadi menurunnya investasi swasta ya, spesifik investasi swasta, orang yang pengusaha tuh jadi males gitu, karena itu pemerintah itu ngeluarin duit banyak banget ke masyarakat dan masyarakat itu sudah punya uang kan. Ya akhirnya kan dia investasinya ngapain gitu, atau dia bagian dari swasta ini membeli
surat berharga yang pemerintah keluarkan karena udah ada jaminannya kan, misalkan bunganya tinggi. Jadi menurunnya investasi swasta karena kebijakan fiskal yang ekspansif, bukan moneter ya, crowding out itu. Jadi spesifik kebijakan fiskal. Jawabannya C, ini definisi ya. Terakhir, ini waktunya udah habis. Nomor terakhir adalah, oke, oh udah selesai ya, ini nomor terakhir ya. Crowding out, oh ini nih, nomor terakhir ini. Jadi contoh kebijakan ekspansif ya, sama. Jadi kalau fiskal sama moneter ekspansif gimana sih? Langsung aja kita moneter ekspansif. Ini pikirannya adalah menambah uang gitu kan. Tapi caranya moneter gitu ya. Maka yang ada kaitannya dengan moneter gimana gitu, Bank Sentral, kebijakan moneter ekspansif gitu. Nah, kalau ekspansif kan menambah uang, bukan mengurangi, berarti saat deflasi ya. Kita ingat lagi, kalau inflasi itu kan naik, jual ketat gitu ya. Ulangi lagi. Kalau inflasi itu kan naik, jual ketat. Berarti yang menaikkan inflasi ini. Ini saat inflasi, kan begitu. Ini saat inflasi, ya kan? Ya. Kemudian ketat, memperketat kredit, ini inflasi. Ya. Nah, kalau melakukan politik diskonto ini masih ambigu nih. Ini politik diskontonya naik atau turun gitu kan. Ini tanda kutip, ini masih ambigu, bisa inflasi, bisa deflasi. Tapi yang spesifik gitu, kalau lagi deflasi, ingat kebalikan dari inflasi, turun, berarti kan beli sama longgar, gitu ya. Jadi kalau lagi deflasi, gimana caranya? Ya berarti dengan cara kalau lagi deflasi adalah menurunkan yang disebut dengan apa? Ya misalkan menurunkan cadangan kas, menurunkan bunga, sama membeli sertifikat berharga, sama memperlonggar kredit. Nah, ada di sini membeli sertifikat Bank Indonesia. Ini adalah saat ekspansif. Gitu. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan. Sukses selalu dan tetap semangat. Nanti ini saya kirim seperti biasa ke admin ya. Nanti diminta aja untuk PPT-nya. Jadi kamu yang penting terus belajar. Ya kalau saya nyebutnya continuous improvement kan, perbaikan terus menerus. Hari ini harus lebih baik dari hari esok kan begitu. Hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi terawat yang ini harus lebih baik dari terawat yang kemarin. Kamu tetap belajar, banyak baca-baca. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung kontak saya. Terima kasih, tetap semangat, sukses selalu. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Terima kasih Kak. Iya baik. Terima kasih Kak. Ya baik.